Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang PK Sakatatal kami lanjutkan saudara, dan kali ini kami akan menyapa jurnalis Kompas TV Abel Insani di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Abel, update-nya seperti apa saat ini di sana menjelang sidang PK Sakatatal di pukul 10 nanti? Ya, hingga saat ini kami masih menunggu Okta dan juga saudara, tetapi saat ini saya sudah ada di depan gedung Pengadilan Negeri Cirebon, di mana saya melihat ada pendukung-pendukung dari Sakatatal yang datang untuk menyaksikan dan juga mendukung Sakatatal pada persidangan perdana di sidang pengajuan peninjauan kembali pada pagi hari ini. Memang untuk saat ini kami melihat ada di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon ini pendukung Sakatatal ini sudah mulai berdatangan begitu ya, termasuk dari penduduk-penduduk sekitar begitu. Dan saat ini saya juga melihat ada beberapa tulisan-tulisan yang nantinya juga akan dilebarkan begitu ya, terkait dengan dukungan tulisannya ini terkait dengan dukungan untuk Sakatatal dan juga 7 terpidana lainnya begitu. Nah, untuk saat ini saya akan langsung berbincang dengan salah satu pendukung dari Sakatatal yang sudah ada di Pengadilan Negeri Cirebon. Halo, selamat pagi Mas. Pagi Kak. Namanya saya namanya siapa? Nama saya Adam. Mas Adam. Mas Adam, ini alasan datang ke Pengadilan Negeri Cirebon ini apa nih? Alasan kami ya, kami teman kecil Saka, teman rumah, teman main, seperti itu. Berarti untuk saat ini datang ke sini untuk mendukung Saka. Ya, jelas kita mendukung Saka. Saya juga teman-teman punya harapan bahwa ya seperti di spanduk inilah, kembalikan nama baik Sakatatal, dikabulkannya PK Sakatatal ini sebagai harapan nama baik Saka baik kembali. Dan harapan juga sebagai jalan keluarnya 7 terpidana lainnya juga. Seperti itu. Mas Adam dan juga teman-teman yang lain di sini ini kan teman dekatnya Sakatatal dan teman dari kecilnya Sakatatal gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Sakatatal setelah dinyatakan bebas kemarin, Mas? Boleh diceritakan? Bebas itu tahun 2020 ya, Sakatatal. Pas keluar Saka, mungkin kalau kita teman kecilnya Saka ini agak beda. Lebih diam, misalnya kita diajak main keluar, misalnya naik motor, agak nggak mau. Misalnya kita main futsal, ya mager lah, bilangnya begitu. Ya udah, kita juga memahami kondisi Sakatatal seperti itu. Tapi Mas, ini kan hari ini ada sidang peninjauan kembali gitu ya, untuk memperbaiki nama baik dari Sakatatal atau mengembalikan nama baik Sakatatal. Nah, dari Sakatatal sendiri ini sudah ngomong ke teman-temannya atau teman-temannya mungkin memberikan pendapat atau gimana? Untuk hadir teman sini, inisiatif teman-teman juga, karena ya kita juga sering ngobrol lah. Ya kita teman setiap hari nongkrong, jadi sering ngobrol bahwa nanti tanggal 4 Saka mau PK, ya kita dukung teman-teman semua di sini, pasti ngedukung. Ya ini kaos perkasa perjuangan keadilan Saka. Oke. Ini sampai bikin kaos, sampai bikin tulisan untuk mendukung Saka pada hari ini gitu ya, dan harapannya nama baik Saka bisa dikembalikan lagi, atau harapannya adalah berarti kan untuk PK ini bisa diterima oleh MA. Iya, saya harap hakim dibukakanlah hatinya, tegakkan keadilan seadil-adilnya untuk 7 terpidana dan Sakatatal. Mas, untuk ini di rumah gitu ya, mungkin rumahnya dekat sama Tatal atau seperti apa? Dekat, saya ini tetangga semua, saya RT 2, cuman beda berapa rumah juga seperti itu. Mas, kemarin kan Saka baru aja sudah bebas murni gitu ya dari polisi. Nah, ini terkait dengan kegiatan Saka setelah bebas murni sampai menunggu untuk sidang PK, ini apa yang dilakukan Saka? Mungkin kalau bebas murni ya baru kemarinnya, baru Selasa, tidak ada ya kegiatan yang signifikan lah, ya biasa aja seperti itu. Iya, mungkin ke LPSK ke Bandung saat itu, kemarin juga ke Jakarta seperti itu. Ada yang disampaikan nggak dari Saka untuk teman-teman ataupun juga pendukungnya Saka? Apa yang disampaikan oleh Saka untuk sidang hari ini? Untuk Saka disampaikan kurang tahu ya, cuman ini kita datang ini untuk menguatkan mental Saka lah. Nggak tahu Saka nanti mau ngomong apa, yang penting kita hadir mendukung Saka, bahwa teman-teman mereka sejak kecil sampai sekarang ada di sini, itu. Artinya memang untuk saat ini Saka tidak pernah sendiri gitu ya, selalu ada teman-temannya gitu. Apalagi Saka sempat setelah keluar dari penjara murung dan sebagainya gitu. Tapi untuk perubahan dari Saka sendiri sampai hari ini masih murung atau gimana?
Eh, untuk saat ini ya masih seperti itu, tapi agak kurang lah, agak ya kalau main layangan bisa agak jauh dikit. Kalau mancing mau di sebelah desa seperti itu. Berarti kebiasaan-kebiasaan Sakatatel yang dulu bersama dengan teman-teman ini sudah mulai Iya, ada mulai kembali kembali, gitu ya. alhamdulillah. Oke, bisa ini nggak dijelaskan apa yang biasa dilakukan Sakatatel dulu bersama teman-temannya gitu? Mungkin kalau SD ya pasti main layangan. Kalau sore kita jam 5 stay, kita main bola di SD Pelandakan. Kalau nggak main bola, kalau sepi kita main layangan. Segitu aja lah kegiatannya, begitu-begitu aja. Terus pas denger Sakat ditangkap tuh teman-temannya gimana? Kaget sekali, kaget nggak ada yang percaya. Jadi awalnya ini nggak tahu, awal Saka tangkap juga nggak tahu, kaget bahwa Saka ditangkap. Pas kemudian harinya kasusnya pembunuhan pemerkosaan, aduh sangat nggak percaya lah kita teman-temannya seperti itu, Kak. Terus melihat bagaimana Sakatatal di penjara juga, itu gimana pendapat teman-teman? Sedih lah, sedih banget. Kita juga pas Saka dinyatakan teman-teman terpidana kasus perkosaan pembunuhan juga sempat kita yang main bersama ini sempat gak main nih berapa bulan karena dimarahin ibu juga, kan kita masih kecil seumuran kita sama Saka. Jadi mulai sedikit-sedikit kita main bareng lagi seperti itu. Temannya boleh Grandong. Nah, Okta dan juga saudara, ini kan tadi salah satu ya dari pendukung Sakatatal. Nah, ini teman-temannya Sakatatal ini juga sebenarnya banyak juga ya yang masih berada di depan Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, ini memakai kaos yang khusus untuk dipakai pada hari ini. Nah, ini adalah teman-teman dari Sakatatal. Silakan ada di sana. Nah, geser sedikit mungkin. Nah, ini kita sedang ada di Breaking News Kompas TV. Mas, boleh disampaikan harapannya untuk sidang hari ini untuk Sakatatal? Harapannya hakim menegakkan keadilan seadil-adilnya, mengabulkan mereka Saka, menerima bukti-bukti baru Sakatatal. Yang jelas ya kembalikan nama baik Sakatatal seperti itu, dan ini bisa sebagai jalan keluarnya 7 terpidana lainnya. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan? Teman-teman ada nggak nih teman? Ya minta doanya aja buat masyarakat Indonesia ya, supaya Indonesia ini tegak keadilannya. Ya, kami dari teman-teman kecilnya Sakatatal sangat berharap sekali agar Sakatatal ini nama baiknya kembali pulih lah. Ya. Iya, mantap Mas Lele. Teman lagi? Ada lagi teman-teman? Ada. Ya, mungkin cukup Kak. Ya, cukup. Ya. Cukup, oke. Terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga harapannya ini nanti kita bisa lihat di proses pengadilan yang nanti akan diselenggarakan pada pukul 10 di Pengadilan Negeri Cirebon. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman dari Sakatatal semuanya. Terima kasih. Nah, Okta itu adalah pendukung dari Sakatatal, di mana ternyata mereka ini merupakan teman kecil dari Sakatatal yang mengetahui bagaimana Sakatatal terkait dengan karakteristiknya, apa yang biasa dilakukan oleh Sakatatal begitu ya, sehingga mereka juga cukup kaget ketika mengetahui Sakatatal ditangkap oleh polisi pada tahun 2016, apalagi terkait dengan kasus pembunuhan yang mengakibatkan Vina dan juga Eki meninggal dunia begitu. Nah, untuk saat ini memang Sakatatal sudah bebas dan sudah dinyatakan bebas murni, sehingga untuk saat ini Sakatatal bisa mengajukan peninjauan kembali yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kegiatan atau situasi di depan Pengadilan Negeri Cirebon ini memang sudah ramai, termasuk dengan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Cirebon yang saat ini menurunkan 100 personel, di mana nanti untuk mengamankan jalannya sidang yang akan dilakukan pada hari ini. Memang Sakatatal ini di informasi yang kami dapatkan untuk saat ini sudah mulai melakukan perjalanan begitu ya, tetapi memang kami belum melihat ada tanda-tandanya yang jelas. Sudah dipastikan nanti sebelum pukul 10 atau sebelum persidangan dimulai, Sakatatal sudah akan datang bersama dengan
beberapa penasihat hukumnya, termasuk Bu Titin, dan juga nanti akan ada LPSK, dan juga nanti akan ada beberapa pengacara dari terpidana lainnya yang juga akan membersamai Saka Tatal di persidangan pada hari ini. Selain itu juga nanti pada saat persidangan berlangsung, JPU juga nanti akan memberikan tanggapan terkait dengan dokumen ataupun juga novum yang akan diajukan pada hari ini. Jadi nanti kita akan lihat bersama, Okta dan juga saudara, meskipun pengadilan, maksud saya untuk pengajuan dari peninjauan kembali ini memang ada beberapa syarat begitu ya, termasuk syaratnya itu harus ada hal baru atau nanti juga yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari Saka Tatal. Ini ada 4 novum baru, di mana salah satunya ini merupakan putusan bebas dari Hakim Tunggal Bandung, dan juga nanti akan ada 200 dokumen yang akan diserahkan kepada kuasa hukum 7 terpidana lainnya. Nah, ini tadi juga sempat disampaikan oleh pendukung dari Saka Tatal, di mana untuk pengajuan dari peninjauan kembali yang dilakukan oleh Saka Tatal ini bisa menjadi batu pijakan juga bagi para 7 terpidana lainnya untuk bisa nanti mengajukan PK jika memang Mahkamah Agung nanti menerima pengajuan untuk peninjauan kembali yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai termohon. Kembali ke Anda, Okta. Iya, baik, meskipun sudah bebas, tapi tentu ada harapan yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan dari Saka Tatal supaya nama baik dari Saka Tatal ini bisa terpulihkan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Abel Insani melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.